Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi di video learning bersama saya Siti Nur Aisyah. Kali ini kita masih di video learning untuk mata kuliah diagnosis penyakit tanaman dan kita masih membahas tentang karakteristik jamur penyebab penyakit tanaman. Nah, di video learning part terakhir atau part 3 ini, yang akan saya bahas adalah mengenai bagaimana cara jamur menyerang tanaman. Nah, tapi kita nggak akan bahas terlalu detail, tapi kita hanya cukup pahami apa sih yang menjadi tahapan kunci ketika jamur itu menyerang tanaman. Ya, sehingga kita jadi paham bagaimana cara memitigasi. Nah, kaitannya nanti dengan pengendalian. Gimana cara memitigasi, gimana cara kita melakukan diagnosa juga, itu juga bisa mengacu pada bagaimana cara si jamur menyerang tanaman. Oke, pertama kita harus pahami dulu apa itu patogenesis. Secara sederhana, kalau kita mendengar istilah patogenesis, maka sebenarnya itu adalah upaya dari satu organisme untuk menyebabkan penyakit. Simplinya seperti itu, ya. Dan kalau kita bicara jamur patogen, ya, jamur patogen itu sebenarnya punya beragam cara, beragam mekanisme, ya, bahkan beragam faktor virulens, ya. Faktor virulens ini apa? Artinya itu adalah komponen-komponen atau struktur-struktur khusus yang memang dimiliki oleh jamur yang ketika bertemu dengan tanaman atau ketika berinteraksi dengan sel tanaman, maka akan menyebabkan penyakit. Sehingga kita sebut sebagai virulence factor. Nah, eh, cara jamur untuk bisa menyerang tanaman itu juga akan berbeda-beda, ya. Termasuk juga tadi strukturnya, faktor-faktor virulensinya itu juga akan menghasilkan fungsi yang berbeda tergantung dari lifestyle yang dimiliki dari si jamur tersebut. Nah, kalau kita cerita di sini lifestyle-nya terkait apa, itu kita balik ke part 2, ya. Detailnya adalah kita bahas di part 2 waktu itu berkenaan dengan biotropik, nekrotropik, dan hemibiotropik. So, pastikan adik-adik sudah menonton video learning part 2 untuk lebih memahami mengenai lifestyle ini. Ya, jadi tiap lifestyle punya cara menyerangnya sendiri-sendiri. Kalau kita bahas dari segi biotropik, ya, jadi jamur yang memang hanya bisa mengambil nutrisi, mengambil energi dari sel tanaman atau sel inang yang hidup. Eh, Jamur dari kelompok biotropik itu biasanya memanfaatkan molekul-molekul efektor namanya. Molekul efektor ini tugasnya ngapain? Tugasnya adalah eh, berusaha menekan agar sel tanaman itu tidak melakukan instruksi kematian atau jadi memastikan bahwa sel tanaman tetap hidup. Kemudian yang dilakukan juga oleh molekul efektor dari kelompok jamur biotropik ini adalah mematikan sistem defense dari tanaman. Artinya apa? Artinya ketika tanaman diserang, ya, atau diparasit oleh si jamur ini, sistem alarmnya itu nggak nyala. Nah, ya, jadi itu juga sebenarnya berlaku juga pada kita, manusia ataupun hewan, ya. Kita itu punya alarm. Kita itu diberikan dalam tubuh kita itu alarm yang bisa menjadi indikator ketika kita mendapat serangan dari eksternal item atau eksternal faktor, ya. Jadi kalau kita misalnya kita vaksin atau apa itu biasanya akan melakukan alarm. Nah, kalau kita balik ke konteks jamur biotropik, biasanya yang mereka lakukan ketika memparasit itu seperti halnya menyakiti perlahan. Jadi dipastikan kalaupun dia ngambil nutrisi itu tidak sampai membuat tanaman itu jadi merasa seperti terganggu. Tapi sebenarnya sudah dimanipulasi, sudah diambil nutrisinya. Nah, efektor ini biasanya digunakan selama penetrasi, ya tadi, untuk menghambat respon pertahanan. Jadi mematikan sistem pertahanan dari tanaman sehingga tanaman itu tetap hidup. Nah, kalau tanaman tetap hidup, dia akan ikutan hidup juga, ya. Si jamur ini akan bisa bertahan. Berbeda dengan jamur nekrotropik.
Nah, kita tahu nih jamur nekrotropik itu kan memang tugas pertamanya begitu ketemu dengan sel tanaman inang adalah membunuh sel tanaman inang. Jadi memang jamur-jamur dari golongan nekrotropik itu begitu berhasil melakukan penetrasi, maka akan langsung menghasilkan toksin. Jadi secret di sini adalah mengeluarkan, melepaskan toksin yang bertujuan untuk membunuh jaringan tanaman. Karena kalau dia tidak membunuh jaringannya sesegera mungkin, maka si jamur ini tidak bisa mengambil nutrisi dari tanaman inang tersebut. Nah, karena dia memang butuhnya tanaman inangnya harus mati dulu, maka yang dilakukan adalah cepat-cepat menghasilkan toksin pembunuh atau racun pembunuh yang bisa menyebabkan sel tanaman mati dan si jamur bisa mengambil nutrisi dari sel tanaman yang sudah mati. Gimana dengan jamur yang hemibiotropik? Ya, yang bisa punya dua mode, ya, bisa mode biotropik, bisa mode nekrotropik. Nah, karena dia punya keduanya, bisa melakukan keduanya, maka otomatis dia akan memiliki gabungan dari kedua sistem yang ada di biotropik maupun nekrotropik. Ya, bedanya adalah jamur hemibiotropik itu memanfaatkan mode biotropiknya lebih dulu. Ya, jadi dia tidak langsung begitu penetrasi langsung nekrotropik, enggak ya. Jadi biasanya jamur biotropik itu menggunakan mode biotropiknya di awal ketika melakukan attachment dan penetrasi, biasanya berlangsung cukup lama ya, sehingga nanti sampai di fase tanaman di mana tanaman itu memang sistem defense-nya melemah ya, baru kemudian dia berubah mode ke nekrotropik. Ya, jadi biasanya jamur-jamur hemibiotropik ini kalau kita lihat tanamannya baik-baik aja, ya, tapi nanti baru akan mengeluarkan gejala di stadia-stadia yang sangat krusial. Contohnya apa? Pematangan buah, ya, pembentukan buah. Nah, tapi waktu belum belum ada buah, masih tanaman muda, itu nggak kelihatan ada sinyal apapun, nggak kelihatan gejala apapun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa jamur hemibiotropik ini relatif lebih sulit kita kendalikan. Kalau tadi kita sudah bahas bagaimana si jamur-jamur ini memanfaatkan faktor virulensnya, nah sekarang kita akan membahas poin utamanya ya. Jadi kaitannya dengan patogenesis dari jamur itu sendiri, sebenarnya apa yang menjadi tahapan utama dari proses patogenesis dari jamur itu ya. Jadi kalau dilihat di sini uh, kunci utama berhasil tidaknya jamur itu menyebabkan penyakit pada tanaman itu tergantung pertama pada host attachment ya, uh, yang kemudian diikuti dengan host penetration. Nah, karena apa? Kalau dua tahapan ini berhasil, maka kecil kemungkinan atau kecil peluang infeksinya gagal. Ya, karena apa? Host attachment itu adalah upaya di mana spora ya itu menempel atau jatuh ke permukaan dari tanaman inang ya. Jadi host attachment ini menjadi penting karena kalau misalnya sporanya tidak bisa nempel sampai akhirnya terjadi penetrasi, maka ya tidak akan terjadi infeksi ya. Simpelnya seperti itu. Dan host attachment ini biasanya bisa terjadi karena ketika spora itu sudah berhasil nempel di permukaan tanaman, permukaan organ tanaman, maka biasanya spora ini akan sesegera mungkin mengeluarkan atau melepaskan adhesive extracellular matrix. Ini tuh kalau kita bahasa sederhananya ya kita analogikan tuh kayak lem ya. Jadi dia akan menghasilkan lem sehingga dia itu bisa bertahan di permukaan sampai akhirnya penetrasi itu terjadi dan selesai ya. Jadi adhesive ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa spora itu tuh nggak gampang lepas ya, karena spora itu sangat halus, sangat kecil. Jadi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang mengikat dia di permukaan, maka kecil kemungkinan sporanya bisa
bertahan sampai terjadi penetrasi. Nah, kemudian setelah selesai nih, udah berhasil nempel nih ya, biasanya yang akan dilakukan oleh spora-spora itu adalah melakukan yang namanya penetrasi. Penetrasi bisa kita artikan sebagai upaya patogen untuk bisa masuk ke dalam sel ya. Jadi kalau tadi host attachment itu masih di permukaan. Nah, kalau dia cuma di permukaan doang, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia harus masuk, harus penetrate. Nah, gimana cara penetrate-nya? Nah, setiap jamur caranya beda-beda ya. Ada jamur yang memanfaatkan mekanisme atau structure yang kita kenal dengan apresorium. Nah, atau apresorium ya. Contoh ini sebenarnya ada di video learning part 2 ya. Adik-adik bisa lihat di video learning part 2 itu ada contoh terkait dengan apresoria yang dimanfaatkan oleh jamur patogen seperti Magnaporte oryzae untuk bisa melakukan penetrate. Jadi nanti dia bentuknya itu kayak dome, jadi kayak benjolan, nah paling gampang gitu ya. Apresoria ini mirip benjolan yang biasanya itu dia akan nembus. Nah, jadi kalau di sini break the cuticle layer, jadi dia akan menembus dari lapis kutikula ya yang ada di sel sehingga masuk ke dalam sel. Nah, ini kita bisa lihat di sini beberapa contohnya kayak Magnaporte ya, kemudian Coletotrichum, Alternaria, ini semuanya memanfaatkan konsep apresoria tadi. Kemudian ada juga beberapa spesies jamur itu yang cara penetrate-nya itu bukan dengan cara membentuk struktur seperti benjolan, tapi justru dia membengkakkan ujung hifa. Nah, karena biasanya ada beberapa spora itu dia tidak germinate, tidak berkecambah menjadi apresoria, tapi menjadi hifa. Sehingga untuk bisa menembus sel, maka kemudian yang dia lakukan adalah membuat agar hifanya bengkak, terutama di bagian ujung. Jadi hyphal tip swelling, jadi bengkak di bagian ujung sehingga itu yang nanti akan berusaha untuk menembus ke ke sel dari tanaman inang. Ya, ada beberapa menyebutnya juga apresoria ya. Jadi dari ujung hifa. Tapi ada beberapa itu justru kalau yang di atas ini apresorianya itu tumbuh dari spora ya, bukan dari hifa. Kalau ini dia hifanya di bagian ujung bengkak. Nah, itu kemudian ngebentuk seperti benjol. Sedikit agak berbeda menurut literatur. Kemudian ada juga beberapa jamur itu masuk lewat stomata, ya, jadi bukaan alam. Nah, contohnya seperti jamur-jamur yang menyebabkan karat, ya, atau yang menyebabkan smut, itu rata-rata dia masuknya itu justru lewat stomata. Jadi dia tidak melakukan penembusan atau dia tidak menghancurkan atau menembus sel, tapi dia menunggu selnya membuka. Nah, begitu selnya membuka, dia masuk. Gitu ya. Nah, itu ada beberapa yang menggunakan mekanisme tersebut. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa cara penetrasinya aja tiap jamur itu nggak sama, beda-beda. Nah, untuk memudahkan kita memahami secara detail ya, bagaimana sih tadi mekanisme patogenesis pada jamur patogen. Saya berikan dua contoh ya, dua contoh ilustrasi. Yang pertama ini saya memilih jamur nekrotropik ya, jadi nekrotropik di mana dia hanya mengambil nutrisi dari sel yang sudah dibunuh atau dimatikan ya. Jadi ini contohnya adalah jamur Fusarium oxysporum. Nah, dari ilustrasi yang saya ambil atau saya adopsi dari literatur Jackson et al. Di tahun 2024, kita bisa lihat bagaimana mekanisme dari si Fusarium oxysporum. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya, jadi kalau misalnya tanaman sudah mati, nah dia akan melepaskan microconidia dan microconidia. Jadi spora pada Fusarium itu disebutnya adalah conidia. Nah, karena ini nekrotropik, maka Fusarium ini adalah jamur yang fakultatif parasite. Jadi aslinya justru malah saprofit. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa
kalau tanamannya sudah mati, dia justru akan melepas spora ke tanah, ya, dan nanti akan tumbuh di dalam tanah. Nah, bagaimana cara jamur ini melakukan attachment? Nah, jadi biasanya jamur ini akan melakukan attachment menggunakan sporanya, di mana spora ini akan bisa melakukan attachment ketika terangsang dengan adanya suhu dan kelembaban yang sesuai. Jadi kalau suhunya sudah sesuai, kelembabannya sesuai, maka dia akan melakukan attachment pada akar tanaman. Ya, jadi biasanya karena itu. Kemudian ada juga beberapa studi menyampaikan bahwa biasanya yang menyebabkan spora itu bisa attach ke akar, karena ini jamur tanah, adalah karena adanya eksudat akar. Jadi akar ini, akar tanaman itu ketika sudah tumbuh, itu kemudian akan melepaskan yang namanya eksudat. Dan eksudat ini sangat disukai oleh mikroba-mikroba di sekitar perakaran, termasuk juga oleh spora jamur, ya. Spora fusarium ini begitu tahu ada eksudat yang dilepas akan buru-buru mendekat dan kemudian nempel, ya. Kemudian bagaimana cara penetrasinya kemudian, ya? Kalau tadi dia attachment-nya itu dibantu oleh spora, ketika sporanya sudah nempel, sporanya itu akan tumbuh jadi hifa, ya, akan tumbuh jadi hifa. Jadi agak berbeda dengan tadi yang kita bahas, ya. Tadi kalau kita lihat salah satu mekanismenya adalah melalui apresoria yang bentuknya dom, ya. Kalau ini malah hifa. Nah, hifanya ini akan bisa tumbuh secara intraseluler, jadi tumbuhnya ke dalam sel, ya, dan masuk lewat korteks akar. Ya, jadi dia tumbuh, hifanya itu memanjang, ya, karena hifa itu kan kayak benang, ya, jadi memanjang masuk lewat akar, ya, terutama korteks. Nah, tujuannya kemana? Masuk lewat akar supaya nanti akhirnya bisa menuju silem, ya. Jadi hifa ini akan tumbuh terus, ya, melewati korteks, ya, root cortex, sehingga kemudian sampai di silem atau pembuluh nih, saluran pengangkut, ya, silem phloem. Cara infeksinya bagaimana? Nah, cara infeksinya terjadi begitu si hifa tadi berhasil masuk ke silem, ya, masuk ke silem, hifanya kemudian akan membentuk miselium yang tebal. Jadi anggap aja kemudian dia akan membentuk miselium yang membengkak, dan kemudian miselium yang bengkak ini akan menghambat atau memblokir silan. Sehingga apa? Air nggak bisa lewat, nutrisi atau hara dari akar nggak bisa lewat ke atas. Yang kemudian menyebabkan tanaman menjadi layu dan kecoklatan. Ya, jadi kalau kemudian tanamannya jadi seperti ini, mulai ada layu dan lain-lain, simply karena apa? Karena nggak dapat hara, kan? Tidak dapat hara, tidak dapat air. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kenapa tanamannya menjadi layu. Ketika tanamannya sudah layu, baru kemudian si jamur ini akan memproduksi konidia sebanyak mungkin, ya, ketika banyak jaringan tanaman sudah mati, ya. Ketika sudah mati, dia akan menghasilkan spora dan lain-lain. Begitu tanamannya beneran mati, nah di saat itulah kemudian dia melepaskan konidia ke tanah. Nah, kembali menjadi sapropit. Selesai sudah mekanisme parasitnya. Lain fusarium, lain juga Coledotrichum, ya. Kalau tadi kita bahas fusarium yang sifatnya nekrotropik, ya, jamur dari kelompok nekrotropik. Nah, kita juga perlu melihat bagaimana jamur yang karakternya itu hemibiotropik. Karena hemibiotropik ini karakter yang sangat unik, yang kadang-kadang sampai sekarang itu masih banyak sekali dipelajari karena masih belum ketemu bagaimana cara memitigasi yang paling tepat, ya. Nah, ini saya mengambil contoh dari Coledotrichum, ya, penyebab pate dari literaturnya De Silva et al. Tahun 2017. Kalau kita lihat, ya, seperti sama halnya seperti tadi fusarium, ya, fusarium juga dibantu oleh spora, yakni bentuknya conidia, sama. Coledotrichum juga dibantu oleh conidia atau conidiospora, ya. Hanya saja kalau misalnya pada
tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah subtropis ya, biasanya yang muncul itu bukan Conidiospora melainkan Ascospora. Karena biasanya selama winter ya, jamurnya itu akan dorman ya, sehingga kemudian karakter spora yang muncul setelah dorman itu bentuknya adalah Ascospora. Nah, untuk bisa melakukan penetrasi ya, attachment-nya tadi karena spora ya, biasanya kaitannya juga dengan eksudat akar, dibantu oleh eksudat akar atau karena kelembaban ya. Nah, spora yang nempel, sudah berhasil nempel akan berkecambah dan membentuk yang namanya apresoria. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, dome shape apresorium. Tadi kita sempat bahas di slide sebelumnya ya. Dome shape apresorium ini akan menyebabkan pembengkakan, kemudian nembus ke kutikula, masuk ke kutikula dan epidermis ya, epidermal cell wall. Nah, ini masih berlangsung dalam kondisi yang biotropi. Artinya apa? Selnya masih hidup. Kita masih bisa lihat nih. Selnya masih berwarna hijau ya. Jadi masih hidup dalam kondisi selnya masih hidup. Begitu melakukan infection, ya, ketika melakukan infection, nah si apresoria ini akan kemudian memunculkan struktur yang namanya hifa primer atau primary hifa. Primary hifa ini akan membengkak, ya, akan membengkak di dalam epidermis dan juga sel mesofit. Nah, meskipun terjadi pembengkakan, ya, seperti kita lihat di sini, meskipun terjadi pembengkakan, sebenarnya ini tidak langsung jadi mati selnya. Ya, seringkali ini masih dipertahankan agar tetap hidup selnya, sehingga biasanya cenderung symptomless. Symptomless itu artinya nggak ada gejala yang muncul pada tanamannya pada fase ini. Nah, ketika kemudian pembengkakan pada hifa primer itu dirasa sudah mencapai status maksimalnya atau kondisi atau stadia optimalnya, maka kemudian hifa primer ini akan menumbuhkan yang namanya secondary hifa atau hifa sekunder. Nah, hifa sekunder yang tumbuh akan mengeluarkan enzim perusak dinding sel. Ya, karena enzimnya merusak dinding sel, maka kemudian sel tanaman akan mati karena sel tanaman itu tidak bisa hidup ketika dinding selnya rusak. Ya, jadi ketika dinding sel rusak, maka tanaman akan mati selnya. Nah, disinilah baru terjadi yang namanya fase nekrotik. Baru kemudian kita akan melihat bagaimana tanamannya akan mulai mengeluarkan gejala seperti bercak-bercak coklat ini. Nah, ini artinya apa? Artinya patogennya sudah masuk ke dalam mode nekrotropiknya. Kalau tadi ketika masih di pleiotropik, dia belum mengeluarkan gejala. Ya, jadi ini adalah beberapa variasi dari bagaimana cara jamur itu menyebabkan kerusakan ataupun menginfeksi tanaman. Penjelasan mengenai patogenesis dari jamur Coledotrichum tadi mengakhiri video learning kita untuk topik karakteristik jamur penyebab penyakit tanaman ini. Semoga ketiga video learning ini ya dapat membantu adik-adik memahami bagaimana mekanisme yang digunakan oleh jamur mengambil intisari dari materi yang ada dan semoga mudah dipahami dan bisa memberikan manfaat juga buat adik-adik sekalian. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.